analisis faktor konfirmatori. Ya. Analisis faktor konfirmatori. Nah, alat yang digunakan atau aplikasi yang digunakan ini di sini saya menggunakan Amos. Tentunya ada yang lain ya, tidak harus Amos. Ada juga misalnya Israel dan sebagainya, ya. Atau R juga ada. Oke. Jadi pada prinsipnya karena Amos ini sifatnya mengkonfirmasi, ini analisis faktor ini dikonfirmasi, ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah konsep atau teori, bahwa kita punya 3 faktor di sini. Nah, 3 faktor, faktor A, faktor B, faktor C. Dan faktor A ini indikatornya, jadi indikator itu adalah variabel yang dapat diukur. Ya. Kalau faktor itu variabel yang tidak dapat diukur langsung, jadi diukurnya melalui indikator-indikator. Ya. Jadi A1, A2, A3 ini katakanlah indikator dari A. Kita tanya, bisa saja bertanya kita, apakah A1, A2, A3 ini merupakan indikator yang valid dan reliable untuk faktor A? A4, A5 indikator yang valid dan reliable untuk faktor B, dan seterusnya ya. A6, A7 indikator yang valid dan reliable untuk faktor C. Nah, yang perlu diketahui bahwa bentuk seperti ini itu hubungan antara laten atau variabel yang tak bisa diamati dengan variabel diamati ini, dalam hal ini kalau bentuknya seperti ini reflektif, ya, reflektif. Jadi misalnya kalau dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi gitu ya, bahwa A1 ini merupakan sekian kali faktor A, jadi sekian kali faktor A ditambah error. Jadi A2 juga begitu, sekian kali faktor B tambah error kedua dan seterusnya. Jadi ada 7 persamaan. Ada 7 persamaan, semacam persamaan regresi ya. Oke. Nah, nanti yang kita kenal di dalam model persamaan struktural itu sebagai outer model ya, gitu. Nah, hubungan antar faktor ini sifatnya 2 arah ya. 2 arah. Jadi hubungannya korelasi. Jadi panahnya 2 arah. Kalau dari yang bulat ini adalah di dalam Amos, bulat itu laten variabel atau variabel yang tak dapat diamati ya. Sedangkan yang kotak ini variabel yang dapat diamati atau indikator ya. Kemudian ini error. Jadi kalau misalnya bahwa A1, pernyataan A1 ya misalnya gitu ya. Ini kan masing-masing diwakili satu pernyataan ya, satu statement. Bahwa pernyataan satu yang biasanya sifatnya persepsi ya, kita minta pendapat responden. Item 1 misalnya, item 1 itu ya, pasti setiap responden jawabnya belum tentu sama ya, belum tentu sama. Sama semua bisa aja, tapi andaikan secara umum bahwa jawaban responden itu tidak harus sama. Karena nggak harus sama, misalnya kalau kita menggunakan skala Likert, misalnya gitu ya. Dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju dengan skala 5 ini, bisa saja orang menjawabnya setuju saja, ada yang sangat setuju, ada yang mana kebalikannya gitu. Oleh karenanya, itu adanya error itu karena hal seperti itu. Ya. Nah, cara membuat kemarin sudah saya ajarin bahwa ini untuk variabel indikator ya, variabel yang dapat diamati, ini untuk yang latent variabel notasinya, kemudian arah panahnya dan sebagainya, error, dan setiap tanda ini harus punya nama. Jadi ini A1 ya, ini faktor, kemudian ini error gitu ya. Dan nama itu harus unik, tidak boleh ada nama yang sama. Kalau ada nama yang sama nanti nggak bisa keluar hasil. Ya. Nah, karena ini bagian dari analisis faktor, maka kalau kita lihat apa saja yang perlu dikeluarkan di sini ya, yaitu waktu kita klik output di sini, mungkin yang perlu diklik
yang mungkin perlu dikeluarkan mungkin adalah faktor score weight, jadi faktor pembobot di sini ya. Yang lain juga bisa, misalnya minimization history ini enggak apa, enggak ada masalah. Ini misalnya standar estimate, ya, standardized estimate. Nah, ada istilah standardized, ada yang unstandardized. Kalau standardized, artinya setiap data pada variabel itu dibakukan. Ya, masing-masing data dikurangi rata-rata dari variabel itu, setelah itu hasilnya dibagi dari standar deviasi dari variabel itu. Ya, itu standardized. Nah, oke, standardized ya. Kalau unstandardized ya data seperti apa adanya, gitu. Oke, nah setelah yang mana saja diklik ingin dikeluarkan, kita tampilkan sebagai output, maka selanjutnya kita klik ini ya, kita klik calculate estimate ini. Nah, setelah kita calculate estimate seperti ini, ya, biasanya dia minta nama variabel yang mau hasilnya itu diberi nama apa ya. Setelah itu dia tanda di sini. Kalau merah seperti ini, artinya running programnya, menjalankan programnya ini, ya, eksekusi programnya itu sudah mengeluarkan hasil. Nah, hasil yang tertera di sini, hasil yang tertera di gambar ini bisa dilihat dengan mengklik yang merah ini, ya. Ini klik merah ya. Nah, jadi misalnya yang di garis-garis ini yang menghubungkan antara oval atau bulatan ke ini ya, ini namanya faktor loading ya. Nah, sebagaimana kalau kita ini bukan ya seolah-olah seperti apa namanya koefisien regresi seperti. Jadi kalau dilihat faktor loadingnya itu, maka faktor A ini yang paling banyak sumbangannya ini ya, kan ini kan indikatornya ya. Itulah adalah A3 karena angka di sini 1 ya, garis ini 1. Sedang yang lain sedikit lebih kecil. Nah, kalau mau mungkin diuji beneran bahwa ketiganya ini nggak signifikan, artinya sama saja A1, A2, A3 memberikan sumbangan kira-kira yang proporsional gitu. Ya. Demikian juga yang lain bahwa faktor B, faktor C ini adalah faktor-faktor loadingnya. Jadi angka-angka ini menunjukkan besaran relatif sumbangan satu indikator terhadap indikator yang lainnya pada faktor tertentu. Ya. Nah, sedangkan yang hubungan dua arah yang di sini, ya, hubungan dua arah yang di sebelah kanan ini korelasi. Jadi ini misalnya 0,32, ini korelasi antara faktor A dengan C, ini A dengan B, ini adalah korelasi antara B dengan C gitu ya. Nah, yang di atas ini koefisien determinasi ini, ya, koefisien determinasi. Nanti kita lihat. Nah, di dalam analisis faktor sebetulnya ada fungsi sekaligus di dalam pengujian kuesioner biasanya kalau sebelum disebarkan, kalau kuesioner itu memang dibangun yang baru dari scratch dari awal gitu ya, kita perlu menguji masing-masing item ini valid dan reliable untuk masing-masing faktornya apa enggak gitu ya. Nah, kalau dengan analisis faktor kita bisa menganalisisnya sekaligus lewat di sini. Jadi output ini tidak hanya bisa dilihat dari gambar ini ya, output ini, tetapi juga bisa dilihat dari hasil outputnya dalam bentuk teks, ya, dalam bentuk teks. Jadi kalau dalam bentuk teks, maka hasilnya seperti ini, ya, ini ya. Nah, yang perlu dilihat di bagian estimate ini, nilai estimasi ya. Di bagian nilai estimasi ini kita punya informasi ya. Begini bunyinya. Bahwa A1, A2, A3 tadi kan indikator dari faktor A. Ini faktor A ya. A ini indikatornya A1, A2, A3. Apakah mereka ini valid dan reliable? Oke. Validitasnya bisa dilihat dari sini. Ya, dari di sini. Mau di sini pakai yang regression weight ya. Regression weight ini
Ini dilihat nilai peluangnya. Kalau nilai peluangnya bintang itu artinya signifikan, sangat signifikan. Ya. Signifikan pada taruh 1% lebih ya ini ya. Jadi kalau dilihat nilai 0,8 itu sangat signifikan. Apalagi 1, walaupun di sini tidak ada bintangnya, tetapi dia tetap signifikan. Ya. Nah gitu. Tapi kebalikannya juga begitu. Ini juga karena selisihnya nggak jauh ya. Jadi di sini kalau kita lihat bintang-bintang di sini, bahwa A1, A2, A3 itu merupakan indikator yang valid untuk faktor A. Demikian juga A4, A5, indikator yang valid untuk faktor B, karena sini kedua indikator itu signifikan. Ya. Dan ini juga A6, A7 juga signifikan. Ya. Jadi indikator yang valid juga untuk faktor C. Jadi valid enggaknya indikator bisa dilihat dari sini. Ya. Nah, bagaimana dengan reliabilitas? Reliable apa enggak? Reliable apa enggak? Dilihat dari errornya di sini. Tadi A1 itu errornya E1 ya. Pasangannya biar gampang, makanya saya menggunakan nomor yang sama. Jadi A1 sampai A7. Ini kalau dilihat errornya ini signifikan semua ya. Ini signifikan semua errornya. E1, E2 sampai E7 signifikan semua. Jadi bisa dilihat bahwa selain dari A1, A2, A3 itu ya, selain valid dia juga reliable ya. Untuk faktor A1. Faktor A2 itu pasangannya 5 dan 6. Ya. 5 dan 6. Jadi untuk kok 5 dan 6, 4 dan 5 sorry. Ya, 4 dan 5. Jadi untuk faktor B indikatornya juga reliable. Demikian juga untuk faktor C ya. Nah, jadi untuk analisis faktor itu lebih ke melihat berapa nilai faktor loadingnya, apakah masing-masing indikator ini valid dan reliable apa tidak ya. Itu analisis faktor. Oke ya. Kalau mau ada yang bertanya silakan ya. Nah, jadi itu analisis faktor. Yang mana analisis faktor ini sebagai dasar pertama dari nanti kalau kita bicara model persamaan struktural. Oke ya. Oke. Kalau lihat korelasinya, ini korelasinya signifikan. Ya, ini antara A dan B signifikan. Walaupun ini di bawah namanya kovarian, ini korelasinya ini karena korelasi itu adalah varian dibagi kovarian A dan B dibagi masing-masing akar dari perkalian varian A dan varian B. Ya. Jadi sama aja mau lihat. Jadi signifikan di kovarian, signifikan juga di korelasi. Ya.